Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Oktaviani dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya akan menjelaskan singkat tentang manajemen talenta di perusahaan Gojek. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan Gojek terlebih dahulu. Profil perusahaan Gojek. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim yang sekarang ini menjadi Menteri Pendidikan Indonesia. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadinya menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari untuk menuju sampai ke tempat kerjanya yang berada di Jakarta. Saat itu, Nadiem Makarim masih bekerja sebagai co-founder dan managing director Zalora Indonesia dan juga sebagai Chief Innovation Officer Kartuku. PT Gojek Indonesia berdiri pada tahun 2010. Pada saat itu, PT Gojek Indonesia hanya menyediakan layanan transportasi berupa ojek online saja. Lalu dimulai dengan 20 ojek dan 1 call center. Di awal berdirinya Gojek belum menggunakan aplikasi seperti sekarang ini. Baru pada tahun 2015 aplikasi Gojek dibuat. Dengan adanya aplikasi, ada kenaikan pesanan dari 3.000 per hari hingga 10.000 per hari. Yang awalnya hanya beroperasi di Jakarta saja, PT Gojek Indonesia kemudian melakukan ekspansi keluar kota. Di tahun ini pula, PT Gojek Indonesia menambah layanan ke ranah pesan antar makanan, penjualan, tiket, dan lain-lain. Pada tahun 2010 juga, 20 ojek, 1 call center, dan 1 misi untuk menyelesaikan masalah masyarakat Indonesia. Gojek membuat jalanan Jakarta menjadi sebuah lautan hijau. Selanjutnya pada tahun 2015 aplikasi Gojek dibuat. Ada kenaikan pesanan dari 3.000 per hari hingga 10.000 per hari. Ekspansi keluar kota, lalu kami melihat kesempatan untuk ekspansi ke ranah pesan antar makanan, penjualan tiket, dan lain-lain. Dapat pendanaan series A, Gojek menjadi perusahaan unicorn pertama di Indonesia. Di tahun ini, PT Gojek mengalami kenaikan pesanan menjadi 300.000 per hari. Gojek juga memberikan kesempatan lebih dari 30.000 teman difabel untuk bergabung. Tahun 2017, PT Gojek Indonesia berada di peringkat 17 di antara 20 perusahaan yang mengubah dunia di Fortune. Usai mengalami pertumbuhan 3.600 kali lipat dalam 18 bulan, salah satu pertumbuhan tercepat di dunia. Pada tahun 2018, PT Gojek Indonesia melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri, yakni ke negara Vietnam dan juga Thailand, yang membuat perusahaan ini terus mengalami pertumbuhan. Tahun 2020 juga, aplikasi Gojek di Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam digabung menjadi satu, di mana aplikasi Gojek diunduh lebih dari 190 juta kali dan memiliki peran penting selama pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, Gojek dan Tokopedia bergabung menjadi GoTo.
perusahaan terbesar di Indonesia dan menjadi ekosistem GoTo untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. PT Gojek Indonesia dimulai dengan satu layanan transportasi, yakni dengan ojek online. Namun sekarang juga ada lebih dari 20 produk dan layanan yang terbagi dalam 5 kategori, yaitu sebagai berikut. 1. Transport dan logistik. Transport dan logistik ini meliputi A. GoRide. GoRide merupakan layanan transportasi sepeda motor. B. GoCar. GoCar merupakan layanan transportasi mobil. C. GoSend. GoSend adalah layanan pengiriman barang secara instan dengan cakupan wilayah di dalam kota. D. GoBox. GoBox merupakan layanan pengiriman barang dalam jumlah besar dengan menggunakan roda 4. Berbeda dengan GoSend. Jika GoSend hanya dapat mengantarkan di dalam kota saja, namun GoBox ini menerapkan tidak ada jarak maksimal. Mengirim barang bisa lebih dari 100 km. Wilayah GoBox ini antara lain yaitu Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Bali, Medan, Palembang, Makassar, Malang, Solo, Karawang, Tasikmalaya, dan Serang. Dan yang E ada GoBluebird. GoBluebird ini adalah layanan pemesanan tiket taksi Bluebird. Lewat Gojek, GoBluebird dapat digunakan pelanggan untuk mengakses puluhan ribu armada GoBluebird di seluruh Indonesia. Dan poin yang kedua yaitu pembayaran. Di dalam metode pembayaran ini, di dalam Gojek ada beberapa hal yang meliputi A. GoPay, B. GoTagihan, C. GoPayLater, D. GoGive, E. GoSure, F. GoInvestasi, G. GoCorp. Dan yang ketiga ada pesan makanan dan belanja. Yang pertama ada A. GoFood. GoFood adalah layanan paling user friendly saat pandemi. Lembaga penelitian global US Alliance, Usaria, dan Somia CX. B. Ada GoMart. GoMart ini dapat digunakan konsumen untuk memudahkan dalam berbelanja online. Yang C ada GoMed dan D ada GoShop. Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan Gojek bertumbuh pada 3 nilai pokok, yaitu yang pertama kecepatan, kedua inovasi, dan yang ketiga dampak sosial. Para driver Gojek mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra dengan mendapatkan akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi kami. Mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, akses kepada lembaga keuangan dan juga asuransi, cicilan otomatis yang terjangkau, serta berbagai fasilitas yang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktik manajemen talenta pada perusahaan Gojek. Praktik manajemen talenta yang dilakukan oleh perusahaan Gojek yang pertama yaitu penekanan pada keterampilan. Mengingat peran teknologi pada era Society 5.0 merupakan perusahaan yang harus memprioritaskan pengembangan keterampilan digital pada seluruh karyawan. Ini melibatkan pelatihan pada pemrograman, kemampuan manajemen platform digital.
Karyawan perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan juga keterampilan baru yang relevan dengan lingkungan digital. Yang kedua yaitu pengembangan karir. PT Gojek Indonesia dapat menyediakan program pembinaan dan mentoring untuk karyawan yang berpotensi. Yang ketiga yaitu inovasi dan kreativitas. PT Gojek Indonesia dapat mendorong inovasi dan kreativitasnya, diantaranya staf karyawan untuk perubahan yang cepat di era Society 5.0. Ini dapat dilakukan melalui program pengembangan inovasi, pelatihan design thinking, dan pengembangan budaya yang mendorong pengembangan ide-ide baru dan solusi kreatif. Karyawan perlu didorong untuk berpikir di luar batas dan mengambil resiko yang terkendali untuk mempromosikan inovasi. 4. Peningkatan kemampuan digital. Di era Society 5.0, kepemimpinan digital menjadi semakin penting. PT Gojek dapat melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang mempertimbangkan aspek digital dan teknologi seperti pengembangan keterampilan yang relevan dan kemampuan mengelola tim yang terdiri dari karyawan digital savvy. Dan yang kelima, fokus pada keseimbangan kerja dan kehidupan atau work-life balance. PT Gojek Indonesia dapat menyediakan program dan kebijakan kesejahteraan karyawan dan dukungan untuk mengelola stres atau burnout dan beban kerja yang tinggi job demands. Dengan menciptakan lingkungan kerja seimbang, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai sedikit profil Gojek Indonesia dan penerapan praktik manajemen talenta pada perusahaan Gojek. Apabila ada kesalahan kata dalam memaparkan materi, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.